Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Xiaomi Pad 8 Pro. Ya, beberapa tahun terakhir ini saya jarang banget nyebut nama Xiaomi, tiap kali ada yang nanya tab yang cakep buat kerja. Kalau nggak Samsung, ya Huawei. Atau paling aman, iPad lah ya, dengan ekosistem aplikasi yang paling matang. Tapi tahun ini, Xiaomi kayaknya udah mulai beres-beres nih, udah mulai berbenah. Dari yang tadinya cuma jualan spek kencang doang, sekarang perintilan-perintilan buat nunjang kerjaan juga udah tinggal pakai di tabletnya. Kayak semua yang cakep-cakep di tablet Android, itu tuh tumplek-blek ada di tablet ini. Bahkan saking overkill-nya mesin yang dipakai, tab ini juga bisa mainin game-game PC terpilih. Tapi ya di balik itu semua, harganya juga ikutan naik kelas, Pak. Bahkan varian tertingginya aja sekarang udah tembus belasan juta. Nah, di harga segini pertanyaan klasiknya pasti muncul lagi. Budget 9 sampai 11 jutaan, apakah tablet dengan mesin segegas ini tuh masih worth it buat dicekot? Atau mending beli laptop sekalian yang emang udah pas kodratnya buat kerja? Yuk kita bahas. Ya, kalau dibandingin sama Xiaomi Pad 7 Pro tahun lalu, harganya emang naik cukup signifikan ya. Even udah dapat bundling aksesoris yang komplit sekalipun. Taruhlah Pad 7 Pro itu udah beli sepaket sama focus pen dan keyboard case-nya itu di harga 8,5 juta ya. Dan ini naiknya sekitar 3 jutaan sendiri untuk varian yang sama-sama 12/512 GB. Nah, tapi di Xiaomi Pad 8 Pro sekarang itu ada varian lebih kecil lagi ya, di 8/256 itu harganya 9,5 juta. Tapi menurut saya sih untuk varian yang Pro kayak gini, ya lebih oke kalau kita beli yang varian paling tinggi sekalian gitu, buat jangka panjang. Yang pasti dengan harga 9 sampai 11 jutaan, Xiaomi Pad 8 Pro ini udah sepaket sama keyboard case bawaan. Jadi kita nggak perlu beli secara terpisah. Coba Nah, ini tampilannya sih sebenarnya simpel ya, yang minimalis dan tinggal pasang aja karena di sini pakai, semacam pogo pin magnet ya. Ini nggak perlu di-pairing kayak pakai koneksi Bluetooth ya, tinggal pasang dan udah langsung bisa dipakai. Dan karena bukan versi Bluetooth, kita kalau pakai buat ngetik panjang, ngetik cepat itu udah enak banget, nggak berasa ada delay. Di sini juga ada tombol-tombol FN ya, buat shortcut kayak buat ngatur volume atau kecerahan layar. Cuma satu hal sih yang jadi catatan, karena ini keyboard yang biasa, jadi angle-nya nggak bisa kita atur. Jadi cuma posisinya fix kayak gini aja, nggak bisa kita atur lebih rebahan atau lebih tinggi sekalian. Ya kurang enaknya kalau kita pakai ngetik, sambil duduk sila di lantai atau kita lagi duduk di meja yang lumayan rendah gitu ya, jadi berasa kurang nyaman. Sebenarnya ada opsi sih buat beli keyboard case yang lebih proper ya, yang mode floating dan itu tuh juga didesain buat tablet ini, resmi, jadi emang dari Xiaomi-nya. Cuma ya itu dijual terpisah dan harganya lumayan ya sekitar sejutaan sendiri, tapi yang menarik dia udah punya touchpad, udah ada backlit di keyboardnya dan bisa ngatur angle lebih presisi. Nah, kalau beli yang varian 12/512, kita juga dapat bundling Focus Pen Pro-nya sekalian. Ini pen yang cukup overkill ya speknya ya, beda dengan pen yang kita dapetin di tablet Poco atau Redmi. Yang jelas ini udah palm rejection ya, jadi kalau kita pakai buat gambar atau coret-coret di layar, tangan kita yang nyentuh tablet itu nggak bakal auto kecoret-coret sendiri. Terus pen ini juga udah bisa ngenalin tekanan tertentu ya, jadi makin dalam tekanannya itu juga makin berasa arsirannya. Ya berasa kayak pakai pensil beneran sih. Nah yang baru, Focus Pen Pro kali ini tuh udah nggak ada tombol fisiknya. Jadi dia pakai semacam sensor haptik ya buat kontrolnya. Kayak misalnya dia pakai gestur cubit buat gonta-ganti antar pen dan juga eraser. Atau kita bisa hold buat atur ke mode yang lain ya. Kayak misalnya buat screenshot atau buat mode pointer pas kita lagi presentasi. Jadi tuh dia ada semacam pointer laser ya, kayak kita lagi pakai PowerPoint dan ini kita bisa arahin ke layarnya juga. Oh ya, Focus Pen Pro ini pakai koneksi Bluetooth ya. Jadi dia ada baterainya. Kalau buat ngecas ya tinggal tempel aja ke bodinya. Dia pakai magnet gini. Ini sih kalau sekedar dibawa yang nyantai gitu, ya magnetnya lumayan kuat ya. Kayak diginiin tuh nggak jatuh. Tapi kalau kita taruh di tas terus nyenggol ke barang yang lumayan keras sih ya, hmm, ini kuat juga sih. Kayak lepas juga sih kalau emang terlalu keras dorongnya. Ya cakep sih, 2 aksesoris ini sekarang bisa kita dapetin langsung ya, di paket penjualan nggak perlu beli terpisah, jadi bisa kita langsung pakai buat kerja.
Tapi tentu ada faktor lain ya, salah satunya software yang cakep juga, yang bikin tablet ini juga nyaman banget buat dipakai kerja seharian. Di sini kalau butuh tampilan multitasking yang ala-ala Windows, tinggal tap aja mode workstation. Dan boom! Sekarang ada dock ala-ala desktop, buka banyak aplikasi dengan ukuran window yang fleksibel juga bisa. Cuma emang tetap dibatasin ya, sampai 4 aplikasi yang bisa dibuka di satu tampilan. Ya kalau lebih dari itu kayaknya juga bakal too much ya. Mau multitasking orang ya tetap aja nggak fokus buka aplikasi lebih dari 4. Tapi yang lebih gong lagi, sekarang Xiaomi masukin WPS Office level di tablet Xiaomi Pad 8 series. Dari yang basic sampai yang pro. Jadi ya pilihan tablet yang pakai WPS Office level nggak Huawei lagi, Huawei lagi. Yes, di sini kita bisa dapetin fungsi dan tampilan Office yang lebih desktop. Kayak menu barnya tuh lebih lengkap ya, persis kalau kita lagi pakai Office di Windows atau di Mac. Tentu ada fungsi-fungsi tambahan ya, yang selama ini nggak bisa kita dapetin di Office versi mobile. Kayak bikin chart di Word yang template yang lebih banyak, bikin tabel pivot di Excel dengan opsi rumus yang lebih komplit, atau bikin slide presentasi di PowerPoint yang lebih cakep dengan animasi dan juga transisi. Dan tentunya kita juga bisa buka dokumen side by side. Sederhana, tapi di Office mobile nggak bisa. Tapi emang sih, abis explore WPS Office level di tablet ini, saya ngerasa aplikasi Office yang satu ini tuh kayaknya masih perlu dioptimas lagi ya. Karena masih belum senyaman yang kayak saya cobain di Huawei MatePad series gitu. Apalagi Huawei kan emang punya jam terbang yang lebih tinggi ya sama WPS Office level. Dan di seri yang paling baru kayak di MatePad 12X itu juga udah pakai WPS yang versi paling baru gitu. Saya waktu itu pernah nyobain di MatePad 12X ya, atau kalau pengen nonton lagi videonya ada di sini. Ya hopefully untuk Xiaomi Pad 8 series ini, semoga bakal dapat update WPS yang lebih baru lagi ya, dengan fitur-fitur yang juga lebih banyak. Ya sampai sini fungsi laptop buat sekedar scripting Office atau sketching yang proper kayaknya udah hampir tergantikan sih. Tapi kalau buat gitu doang, rasanya chipset yang ada di tablet ini berasa mubazir ya. Jadi Xiaomi Pad 8 Pro ini udah pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Chipset flagship Pak. Jadi kalau dipakai buat ngedit yang proper, rasanya juga masih sangat-sangat overkill. Kayak di sini saya pakai buat ngerender video 4K ya, 1 menit. Kita pakai aplikasi VN Editor. Dengan editing 3 layer itu bahkan nggak nyampe 30 detik udah kelar videonya. Nah, kenapa pakai VN? Tentu karena aplikasi VN Editor itu ada kuota gratisannya ya. Kayak kita bisa pakai sekitar 80 sampai 90 kali ya untuk paketan gratisannya. Dibanding sama CapCut, karena kalau di CapCut kita pakai ngedit 4K itu biasanya udah harus langganan aplikasinya. Nah, saya sendiri tuh bukan tipikal orang yang suka main game di tablet ya, apalagi yang tabletnya tuh punya layar segede ini. Ya paling kalau lagi gabut, biasanya saya lebih suka main game yang emang kompatibel sama gamepad. Biar main gamenya tuh nggak perlu megang tabletnya, yang bikin pegel. Ya palingan main game football atau soccer kayak Dream League Soccer itu dipakai main di sini udah lancar banget yang 60 fps stabil gitu, mau main 2 sampai 3 match nonstop juga aman ya. Atau kalau pengen yang lebih nyiksa lagi, mau main Wuthering Waves pakai settingan high 60 fps itu juga masih aman banget. Performanya solid, stabil, ya paling kalau ada frame drop tipis-tipis itu pun pas battle yang rusuh banget. Dan saya masih bisa dapetin rata-rata sekitar 55 sampai 58 fps dengan settingan paling berat sekalipun. Terutama itu buat varian yang paling tinggi ya, yang saya pakai ini kan 12/5 12 GB. Saya masih belum bisa komen banyak untuk varian yang 8/256 karena kalau saya cek spesifikasinya, itu ada perbedaan di bagian RAM-nya ya. Kalau yang 12/512 itu udah pakai RAM LPDDR5T. Nah, kalau yang 8/256 itu masih yang standar LPDDR5X. Bahkan saking overkill-nya ini mesin, kalau kita buka aplikasi Game Booster, ternyata Xiaomi diem-diem nyempilin hidden gem. Ya, di sini kita bisa mainin game-game PC. Jadi mereka tuh kayak kerjasama bareng Steam nih, buat bikin engine biar bisa running game PC. Cuma buat saat ini pilihan gamenya emang masih terbatas ya. Di sini baru ada 3 nih, game It Takes Two dan 2 seri game Hollow Knight. Literally kita tuh diminta login akun Steam, terus beli gamenya, download, install, dan mainin. Jadi ini tuh bukan emulator ilegal ya. Kita tetap beli resmi atau kalau udah ada gamenya di library ya bisa langsung download dan juga main. Nah tadinya tuh kan saya sempat pilih game lain gitu ya yang pernah saya beli di Steam. Tapi karena nggak termasuk di daftar 3 game tadi, ya nggak bisa download sih. Tapi kebayang nggak sih kalau next bakal banyak game di Steam yang di-unlock biar bisa main di tab Android. Khususnya yang pakai Snapdragon 8 Elite kayak gini.
Terus kalau untuk konektivitas, tablet ini juga udah cukup lengkap ya. Kayak misalnya kita mau pakai buat display out ke monitor eksternal, di sini juga bisa. Karena ya port USB-nya udah support, USB 3.2 buat display out. Nah, masalahnya kabel bawaannya ini yang belum support sih, karena masih pakai USB yang versi lawas. Jadi ya cuma bisa dipakai buat ngecas doang gitu. Jadi kalau kita mau pakai buat display out, ya kita mesti beli kabel USB-C-nya yang terpisah. Atau kalau mau dijadiin sebagai layar kedua, tablet ini juga bisa jadi layar extend. Tinggal pilih aja wireless display extension dari quick setting, kita bisa nih berbagi tampilan dari layar PC atau layar laptop ke layar tablet ini. Cukup kepake ya, misal jadi layar preview pas lagi ngedit di DaVinci atau Adobe Premiere. Nah, makin ke sini, saya ngerasa HyperOS, terutama yang versi terbaru ya, HyperOS 3, itu feel-nya udah makin matang, terutama di layar tablet. Jadi dia tuh nggak cuma sekedar ngasih tampilan yang cukup desktopable, tapi untuk fitur interconnectivity-nya juga udah makin luas. Dan mainnya tuh bukan cuma di ekosistem internal doang ya, bukan cuma antar Xiaomi doang nih. Sekarang udah lompat pagar ya, bahkan antar platform, termasuk ke platformnya Apple. Jadi kalau kita kayak mau transfer atau sharing-sharing file sama iPhone atau iPad itu udah bisa banget pakai Xiaomi interconnectivity-nya. Dan update yang terbaru pun sekarang kita bahkan bisa pairing Apple AirPods di tablet ini. Jadi ya kalau kalian kebetulan main juga di ekosistem Apple nih, kayak punya iPhone, iPad, AirPod, ya semuanya masih bisa sinkron di tablet Xiaomi yang satu ini. Ya dengan ukuran segede ini kita bisa dapat baterai yang cukup badak ya, 9205 mAh. Yang mana ini udah aman banget dipakai seharian. Kayak dipakai dari pagi ketemu malam ya, buat office, ngezoom, terus buat ngedit video, kadang main game tipis-tipis pas lagi gabut, atau dipakai buat maraton streaming. Pas mau tidur ya malamnya, itu baterainya nyisa sekitar 30-40%. Cuma ya konsumsi baterai yang paling boncos itu jelas pas dipakai buat maraton streaming sih, terutama Netflix ya. Apalagi buat, nonton film atau series yang formatnya Dolby Vision. Kayak Dolby Vision itu kan visualnya cakep banget ya, terus audio juga powerful, tapi yang jelas itu jadi musuh utama baterai. Oh ya, buat main game PC di tablet ini juga lumayan bikin baterainya boncos ya. Kayak main sekitar setengah jam sampai 45 menit, itu bahkan bisa nurun sekitar 5-9%. Nah, tadinya tuh saya expect ya, tab dengan harga 9-11 jutaan, kita dikasih charger yang hitungannya sih racing, kayak misalnya 80-100 watt itu. Tapi ternyata charger di bawahnya ini cuma 67 watt. Emang sih secara angka nggak yang terlalu tinggi banget, tapi kalau kita udah pakai ya, ini sih speednya masih lumayan ya. Kayak misalnya buat ngisi setengah jam ya dari posisi lowbat, itu baterainya udah keisi sekitar 52%. Atau kalau mau ngisi sampai full tank, itu paling butuh waktu sekitar 1 jam 17 menit. Cek cek 1 2 3. Ya, ini dia hasil kamera depan dari Xiaomi Pad 8 Pro yang harusnya udah cukup proper ya buat meeting online. Ini resolusinya lumayan rapet dan kelihatan detail ya di preview nih, Full HD 30 fps, dan saya suka banget sama angle-nya yang cukup luas. Berasa kayak pakai ultrawide gitu ya. Atas bawah, kiri kanan tuh bener-bener ngasih ruang yang cukup lega. Padahal jarak saya dengan tab ini lumayan deket gitu ya, nggak yang jauh-jauh banget. Kalau untuk suara gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih berasa kresek-kresek? Coba komen di bawah. Oke, jadi kesimpulannya, tablet Android dengan harga di atas 9 juta itu jelas ya, bukan buat tim mendang-mending. Dengan budget yang sama, ya indeks ekonomi, mungkin ada yang ngerasa lebih worth it beli laptop sekalian kalau dipakai buat kerja gitu. Nah, tapi ini tuh cocok buat kalian yang emang udah punya PC, udah punya laptop, tapi kadang masih ngerasa butuh alat kerja yang lebih ringkes lagi ya, tapi masih punya mesin yang powerful buat ngelanjutin kerjaan-kerjaan di laptop atau PC tadi. Dari scripting Office yang proper, pakai WPS Office levelnya, ngedit yang lebih satset, dan bahkan masih bisa main game level PC pas lagi nyantai. Nah, satu hal yang kayaknya perlu di-upgrade buat next version, dengan harga yang udah tembus belasan juta gini, minimal dikasih layar OLED lah Pak. Karena ya bakal sering kepakai buat ngedit, atau buat jadi layar kedua PC atau laptop kalian ya, yang tentu butuh akurasi warna yang lebih oke. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Xiaomi Pad 8 Pro. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.